Kita tidak lagi berbicara kepada orang yang sakit, tetapi lebih berbicara kepada orang yang sehat, jangan sampai sakit. Ini kuncinya. Oleh karena itu percepatan penanganan coronavirus disease 19 itu ditujukan adalah menjaga yang sehat jangan sampai sakit. Bukan kemudian diartikan mencari orang sakit untuk diobati, bukan itu. Oleh karena itu, strategi menjaga orang yang sehat jangan sampai sakit harus diawali dengan memutus penularan. Dan penyakit ini pasti menular dari orang yang sudah positif. Oleh karena itu, maka harus dilakukan kegiatan secara masif, terintegrasi, menggerakkan semua komponen yang ada di masyarakat dan di bangsa ini tanpa panik untuk mencari, menemukan, dan mengisolasi kasus positif. Awalnya adalah dari informasi tracing. Setiap kasus positif yang kita rawat di rumah sakit pasti akan kita tindak lanjuti dengan 2 pertanyaan sederhana. Ketularan siapa dan nulari siapa, itu aja. Kita akan tanya, Anda positif ketularan siapa? Bisa saja tidak bisa menunjuk pasti saya ketularan siapa, tetapi dia mengatakan bahwa saya baru pulang dari negara yang memang endemis, penularannya tinggi. Misalnya dia mengatakan saya baru pulang dari Korea Selatan, misalnya seperti itu. Maka berikutnya yang kita kejar adalah Anda selama di Indonesia sejak datang itu ketemu siapa saja. Nah, dari kelompok inilah yang kemudian akan kita kejar selanjutnya untuk kemudian kita lakukan tracing dan dipastikan bahwa orang yang tertular bisa kita amankan. Demikian seterusnya pada tataran-tataran selanjutnya. Oleh karena itu, maka percepatan penanganan ini akan sangat tergantung dari keberhasilan tracing. Selama ini tracing sudah dilaksanakan dan sampai dengan yang terakhir kami laporkan, maka update pada hari ini jumlah kasus positif total ada 96 per hari ini. Dari terakhir kemarin kita laporkan 69, sekarang menjadi 96. Oleh karena itu ada penambahan kasus baru sebanyak 27. Ini didapatkan dari tracing yang kita kerjakan secara masif. Setelah kemudian kita memetakan tracing ini memiliki potensi sebaran ke semua wilayah di tanah air ini, maka tidak mungkin lagi kita melakukan tracing dengan pendekatan biasa yang seperti kita lakukan. Untuk itulah maka gugus tugas percepatan ini perlu dibentuk. Agar terjadi sinergitas antara pusat dan daerah dalam satu irama yang sama, dalam satu visi yang sama, dan kemudian tidak ada overlapping kapasitas yang menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Inilah tujuannya kenapa gugus tugas ini dibentuk dan kemudian Kepala BNPB mendapatkan mandat untuk memimpin secara keseluruhan. Di dalam konteks untuk mengkolaborasikan semua kapasitas yang ada di bangsa ini, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha, ini sejalan dengan logo BNPB yang segitiga ujung-ujungnya itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, kemudian juga akan berbicara pemerintah mulai dari tataran pusat sampai daerah. Sampai yang terkecil di tingkat masyarakat. Ini menjadi kekuatan besar kita. Kalau kita tidak melakukan pola pendekatan seperti ini, maka kita tidak akan mampu untuk mengendalikan penyakit ini.